Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi atau pemetaan. Jadi ini merupakan materi lanjutan dari materi relasi yang sebelumnya. Jadi mari kita mengenal lebih lanjut apa itu fungsi atau pemetaan. Kita perhatikan tabel berikut merupakan tabel tinggi badan dan siswa, merupakan tabel tinggi badan dari 5 siswa. Jadi jika kita tuliskan dalam bentuk himpunan, jadi himpunan siswanya seperti ini, anggotanya Aldi, Beta, Dewi, Faro, Jaka, dan himpunan tinggi badannya kita tuliskan 139, 140, 141, dan 145. Jadi sekarang apa itu fungsi? Jika kita lihat pada tabel dan pada himpunan ini, jadi setiap siswa pasti memiliki hanya satu tinggi badan, hanya satu jenis tinggi badan. Jadi setiap siswa tidak memiliki lebih dari satu tinggi badan, dan setiap siswa pasti memiliki tinggi badan. Jadi setiap siswa hanya memiliki satu tinggi badan, dan tidak ada siswa yang tidak memiliki tinggi badan. Jadi jika kita tuliskan dalam diagram panah, setiap anggota himpunannya memiliki pasangan. Nah, setiap anggota himpunan A memiliki pasangan di D. Ini merupakan contoh dari fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah relasi yang khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Jadi setiap anggota himpunan A memiliki pasangan tepat satu anggota di himpunan B. Jadi himpunan A harus memiliki pasangan sebanyak satu dan tidak boleh tidak memiliki pasangan, dan tidak boleh memiliki lebih dari satu pasangan. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh berikut, membandingkan mana dari ketiga relasi berikut yang merupakan fungsi. Jika kita ingat kembali apa itu pengertian fungsi, itu harus memiliki tepat satu pasangan di anggota sebelah kanan. Jadi sehingga untuk relasi yang A ini merupakan fungsi, karena setiap anggota P itu di Q. Untuk relasi yang B itu juga fungsi. Setiap anggota di P itu memiliki pasangan di Q. Relasi yang C ini bukan merupakan fungsi. Mengapa? Karena anggota di P, yaitu A, itu memiliki lebih satu pasangan di Q. Dia memiliki dua. Jadi tidak boleh, dan ada anggota yang tidak memiliki pasangan. Jadi ini bukan merupakan fungsi. Berikutnya, kita akan mengenal mengenai tiga istilah ini, yaitu domain, kodomain, dan range. Apa itu domain, kodomain, dan range? Kita perhatikan diagram panah berikut yang merupakan fungsi. Jadi himpunan A ke himpunan B. Nah, jadi yang disebut domain ini yaitu daerah asal, atau kata lainnya daerah asal. Jadi yang termasuk domain yaitu himpunan yang anggotanya A, B, C, dan D, atau himpunan A ini merupakan domain. Dan himpunan B ini merupakan kodomain atau daerah kawannya. Jadi keempat anggota ini merupakan kodomain atau daerah kawan. Berikutnya range ini yaitu himpunan P, R, dan S saja atau daerah hasilnya. Range kata lainnya daerah hasil yaitu hanya P, R, dan S saja. Mengapa demikian? Kita perhatikan hanya anggota P, R, dan S yang mendapatkan pasangan dari anggota di himpunan A. Jadi range-nya hanya P, R, dan S.
Range hanya ada di kodomain saja, hanya ada di wilayah himpunan yang sebelah kanan, yang terkena pasangan atau yang terkena tanda panah seperti ini jika pada diagram panah. Oke, kita perhatikan contoh untuk menentukan domain, kodomain, dan range dari fungsi berikut. Jadi jika kita lihat untuk domainnya yaitu himpunan K, yaitu domain selalu pada sebelah kiri. Untuk diagram panah itu himpunan K-nya, semua anggotanya 5, 6, dan 7. Untuk kodomainnya yaitu himpunan L semuanya, yaitu 21, 22, 23, dan 20. Nah, untuk range-nya 21 dan 22 saja yang terkena tanda panah ini, atau yang mendapatkan hanya itu bukan. Berikutnya, bagaimana cara kita menentukan banyaknya pemetaan dari dua himpunan atau banyaknya fungsi yang bisa dihasilkan dari dua himpunan. Jadi untuk mencari banyaknya fungsi dari dua himpunan, jika banyaknya anggota himpunan P adalah NP dan banyaknya anggota himpunan Q adalah NQ, maka untuk menentukan banyak pemetaannya bisa kita gunakan cara ini. Jadi pemetaan dari P ke Q itu dirumuskan dengan NQ pangkat NP. Atau jika kalian mencari banyak pemetaan dari Q ke P, kalian akan gunakan rumus ini, NP pangkat NQ. Oke, kita perhatikan contoh berikut. Misalkan ada satu fungsi dari himpunan P ke Q dengan banyak anggota P itu 2 dan banyak anggota himpunan Q yaitu 1. Banyaknya pemetaan dari P ke Q adalah banyaknya himpunan Q pangkat banyaknya himpunan P, yaitu ada sebanyak 1. Jadi jenis pemetaannya atau jenis fungsinya seperti ini, hanya ada 1 saja. Sekarang bagaimana jika dibalik, kita mencari banyaknya pemetaan dari Q ke P. Jadi banyak pemetaan dari Q ke P itu banyaknya himpunan P dipangkatkan dengan banyaknya himpunan Q, yaitu ada sebanyak 2. Jadi jenis pemetaannya jika digambarkan dalam diagram pen yaitu seperti ini, ada 2. Anggota 7 dipasangkan dengan A atau anggota 7 dipasangkan dengan B. Jadi ada 2 jenis pemetaannya. Berikutnya kita perjelas lagi dengan contoh lain. Diketahui himpunan K dan himpunan L seperti ini. Jadi tentukan banyaknya pemetaan yang mungkin dari K ke L. Jadi kita tentukan dahulu banyak himpunan K yaitu 3 dan banyak himpunan L yaitu 2. Jadi banyaknya pemetaan dari K ke L yaitu banyaknya himpunan L dipangkatkan dengan banyaknya himpunan K, yaitu sebanyak 2 pangkat 3 yaitu ada 8. Ada 8 jenis pemetaan dari K ke L. Jadi apa saja itu 8 jenis pemetaannya? Jadi jika digambarkan seperti ini, 8 jenis pemetaan tersebut. Jadi masing-masing anggota di domain atau masing-masing anggota di K itu mendapatkan satu pasangan saja. Baik, kita lanjut ke korespondensi satu-satu atau perkawanan satu-satu. Kita perhatikan dua diagram panah berikut. Nah, dua diagram panah berikut merupakan fungsi ya. Jadi apa yang membedakan dua diagram panah ini? Jadi pada diagram panah yang pertama itu dari A ke B, ini merupakan korespondensi satu-satu atau himpunan A berkorespondensi satu-satu dengan himpunan B. Begitu pula untuk yang diagram panah yang kedua. Nah, sedangkan diagram panah yang kedua merupakan bukan korespondensi satu-satu. Jadi kira-kira apa yang membedakan kedua diagram panah ini sehingga disebut korespondensi satu-satu? Jadi setiap anggota di A itu hanya memiliki
pasangan tepat satu pasangan di setiap anggota himpunan B. Jadi masing-masing memiliki satu pasangan. Berbeda dengan dari P ke Q, ini juga merupakan fungsi, tapi dia bukan korespondensi satu-satu. Karena anggota di Q ada yang tidak memiliki pasangan dan ada yang memiliki lebih dari satu pasangan. Jadi korespondensi satu-satu ini harus memiliki masing-masing satu pasangan. Kita bandingkan mana yang relasi termasuk korespondensi satu-satu. Oke, kita perhatikan yang paling kiri. Jadi setiap anggotanya hanya memiliki satu pasangan, entah itu anggota di domain ataupun anggota di kodomain. Kita perhatikan yang paling kiri ini bukan merupakan korespondensi satu-satu, karena anggota di D ada yang tidak memiliki pasangan dan ada yang memiliki lebih dari satu pasangan. Untuk yang tengah-tengah, ini juga bukan korespondensi satu-satu, karena anggota di F ada yang tidak memiliki pasangan. Nah, yang sebelah kanan ini merupakan korespondensi satu-satu. Setiap anggota di G memiliki pasangan anggota H. Jadi anggota H juga memiliki pasangan di G satu-satu. Jadi sesuai namanya satu-satu, jadi masing-masing memiliki satu pasangan saja. Nah, jika kita mencari banyaknya korespondensi satu-satu dari himpunan A ke himpunan B, jadi kita bisa rumuskan seperti ini. Jadi syarat dari korespondensi satu-satu dari himpunan satu ke himpunan yang lainnya harus memiliki banyak anggota yang sama. Untuk lebih memperjelas, kita lihat contoh berikut. Nah, jika himpunan A dan himpunan B itu seperti ini, jadi tentukan korespondensi satu-satu antara himpunan A dan B. Jadi kita perhatikan banyak anggota A dan banyak anggota B ada 2. Nah, jadi banyaknya korespondensi satu-satu yaitu hanya ada 2 jenis. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. 2 kali 2 kurang 1 sama dengan 2. Atau lebih jelasnya, jika banyak anggotanya hanya 2, jadi untuk cari banyak korespondensi satu-satunya itu 2 kali 1 sama dengan 2. Untuk contoh berikutnya lebih ini menentukan banyaknya korespondensi satu-satu antara A dan B. Jadi banyak anggota A dan banyak anggota B adalah 3, maka banyaknya korespondensi satu-satunya itu 3 kali 2 kali 1. Jadi dikalikan berurutan mundur bilangannya. Jadi akan diperoleh 6 jenis korespondensi satu-satu. Apa saja korespondensi satu-satunya kita perhatikan. Jadi ada sebanyak 6. Jadi yang penting setiap anggotanya hanya memiliki satu pasangan saja. Jadi bedakan korespondensi satu-satu dengan fungsi. Jadi korespondensi satu-satu itu merupakan fungsi, tapi fungsi belum tentu korespondensi satu-satu. Oke, sekian untuk pembahasan mengenai pengenalan fungsi di video kali ini. Jika kalian masih ada yang belum paham, kalian bisa tanyakan langsung. Sampai jumpa di video berikutnya.